anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi ittaqillaha haitsuma kunta wadbi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah senantiasa dalam setiap waktu, dalam setiap kondisi dan keadaan kita bersyukur atas segala karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yang telah diturunkan oleh Allah kepada kita, sehingga dalam kehidupan ini kita selalu mendapatkan keberkahan, selalu mendapatkan rahmat. Lebih-lebih Allah memantapkan hidayah iman dan Islam dalam hati kita. Maka perlu untuk mensyukuri itu semua agar Allah tidak mencabut semua anugerah yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala pengajaran, atas segala ta'lim, ta'dib maupun yang beliau contohkan kepada kita dalam setiap perkataan-perkataan beliau, perbuatan-perbuatan beliau dan ketentuan-ketentuan beliau. Untuk itu tetaplah bermohon kepada Allah agar kita tetap dimampukan untuk mengikuti setiap sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat, sehingga nanti kita mendapatkan syafaat dari pelaksanaan sunnah-sunnah Rasulullah yang kita kerjakan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hidup ini sudah banyak kita sampaikan hal-hal yang harus kita kerjakan. Tak bosan-bosan kita mengingatkan untuk terus selalu meningkatkan rasa khauf, ya kan? Rasa takut, kemudian juga meningkatkan harapan-harapan kita atas segala keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin takut kita kepada Allah, maka akan semakin serius kita menjalankan perintah-perintah Allah. Semakin besar harapan kita atas keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan bersemangat kita juga melaksanakan kebaikan-kebaikan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tak bosan dan tak henti kita mencari amalan-amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, karena banyak sekali amalan-amalan yang diajarkan oleh baginda membuat kita bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan itu mutlak kepada Allah juga kepada Rasulullah SAW. Kemudian atas segala permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, jangan bosan dan jangan itu menjadi alasan buat kita untuk tidak lagi berjuang menjalankan agama kita, tidak lagi bersemangat melaksanakan ibadah kita. Karena pada dasarnya pertolongan Allah yang tidak kita rasakan, pertolongan yang diberikan oleh Allah yang jarang kita ketahui adalah pertolongan dikala sebelum kita mendapatkan masalah. Ya, bagi orang kebanyakan pertolongan itu diakui, dirasakan, ya. Manakala dia mendapatkan masalah, mendapatkan musibah, kemudian ada yang menolong dia. Tapi jarang sekali kita mau mentadaburi atau memikirkan pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum masalah-masalah itu datang. Ya, banyak contohnya apa? Mungkin sebelum nanti kita mendapatkan masalah yang diberikan oleh orang lain kepada kita, masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi kadang-kadang Allah menurunkan pertolongannya berupa apa? Peringatan-peringatan dari saudara-saudara kita. Ya, ada himbauan-himbauan. Maka termasuk taklim ini adalah merupakan pertolongan dikala nanti masalah-masalah akan menghampiri kita. Dan masalah yang paling besar yang akan kita hadapi adalah nanti akhir kesudahan kita. Ya, manakala kita rajin membekali diri, rajin mencari tahu tentang bagaimana kehidupan nanti setelah kematian, ya kan? Karena pada dasarnya kematian adalah pintu gerbang dari kehidupan yang sekarang menuju kehidupan yang berikutnya, maka insya Allah kita akan siap, ya kan?
Dengan kita mempelajari ayat-ayat Allah, maka kita akan semakin mengerti tentang pertolongan-pertolongan Allah. Banyak sekali kita ditolong oleh Allah, ya kan? Tapi kita nggak menyadari itu. Allah berikan kehidupan yang sehat, itu juga merupakan pertolongan Allah. Allah berikan kita alat indera yang lengkap, yang sempurna, ada tangan, ada kaki, ada mata yang lengkap, ada hidung, ada segala macamnya. Ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ini akan kita rasakan nanti manakala, ya. Manakala apa yang diberikan oleh Allah ini mulai dicabut oleh Allah, baru kita menangis, ya kan? Ya, manakala di antara kita ada yang terserang COVID misalnya, mulai penciumannya tidak bisa mencium apa-apa, mulai berkeluh kesah di saat itu. Ya Allah, saya nggak bisa nyium apa-apa, ini susah, ini mau mati saya, Masya Allah. Ya, tapi kenapa tidak pernah berpikir sebelum itu dicabut, pertolongan yang Allah berikan rasa penciuman dari hidung kita nggak pernah mensyukuri itu. Ya, tambah lagi manakala sakit kita tambah berat, Masya Allah. Mulai sesak napas. Kenapa, ya kan? Harusnya kita sadari pertolongan-pertolongan Allah itu dengan cara apa? Menjaga kesehatan kita, ya kan? Karena dalam Islam, ya kan, dalam kehidupan Islam, menjaga diri itu bagian dari perintah Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Maksudnya apa, ya? Jaga diri tadil akan api neraka apa? Jangan sampai lisan kita ini membawa kita ke neraka. Jangan sampai mata yang Allah anugerahkan kepada kita membawa kita ke neraka. Jangan sampai tangan yang kita miliki ini membawa kita kepada neraka. Atau kaki yang kita miliki ini menuntun kita bukan ke surganya Allah, tapi ke nerakanya Allah, ya. Maka pahami masalah-masalah itu, pertolongan-pertolongan itu sebelum nanti kita menghadapi masalah. Ya kan? Karena seharusnya apa yang kita miliki ini menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah, sehingga betul karunia ini kita syukuri. Ya, ketika lisan yang Allah berikan kepada kita jadikan alat untuk menolong kita nanti di akhirat, maka dia menjadi anugerah, bukan masalah. Ya kan? Kita gunakan lisan kita untuk berkata yang baik, ya. Kalau dalam hadisnya dikatakan falyakul khair aw liyasmut. Ya, hendaknya kalian senantiasa berkata yang baik, kalau nggak bisa diem. Kenapa? Kalau lisan tidak bisa kita gunakan untuk berkata hal-hal yang baik, maka dia akan menjadi kedosaan. Maka diem aja, biar nggak dapat dosa. Ya kan? Mata yang Allah berikan gunakan untuk mendapatkan pundi-pundi pahala, ya kan? Ya, kita gunakan untuk melihat hal-hal yang Allah senang, melihat Quran, melihat kebaikan-kebaikan, ya kan? Tangan yang kita miliki ini gunakan untuk melakukan hal-hal yang baik, agar tangan yang Allah berikan ini menjadi sumber keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk bersedekah, berinfak, ya kan, dan segala macamnya. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita uraikan sedikit tentang kehidupan, maka ada hal yang penting yang harus kita pelajari, ketahui dan pahami. Ya. Enggak gampang hidup di dunia itu. Ya, tidak gampang kita untuk melakukan kebajikan di dunia. Pasti ada tantangannya. Ada ujian nah. Tidak mulus doang hidup tadi dunia. Pasti ada nanti aral yang menghadang. Maka hari ini kita akan belajar tentang 5 ujian bagi kaum mukminin, ya kan. Ada 5 ujian, ada 5 tantangan yang harus kita lewati. Ada 5 ujian yang harus kita pahami agar kita bisa bersiap siaga manakala hal ini menghampiri kita, ya. Dalam kitab Makarimul Akhlak karya Abu Bakar bin La'al, beliau meriwayatkan hadis, ya kan, yang artinya hadis ini dari Anas bin Malik, ya kan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap mukmin dihadapkan pada 5 ujian, ya. Setiap mukmin, ya kan, selepuk tah, akan dihadapkan pada 5 ujian. Yang pertama, al-mu'min yahsuduhu, mukmin yang menghasutnya, ya, mukmin yang mencelakakannya, ya kan. Yang kedua, munafik yang membencinya, orang-orang munafik yang membencinya. Kafir yang memeranginya, orang-orang kafir yang memeranginya.
nafsu yang menentangnya, dan setan yang selalu menyesatkannya. Jadi ada 5 poin itu yang akan kita urai nanti satu demi satu, sehingga betul-betul kita mewaspadai 5 hal ini, ya kan? Kita harus ngerti. Si pertama, mukmin yahsuduhu, orang mukmin yang mendengki, ya kan? Ya. Dan ingat hal ini juga Allah ingatkan kepada kita dalam firman-firman-Nya, ya kan? Contoh surat Al-Ankabut, ya, ayat 2 dan 3 itu Allah berbicara tentang bagaimana seorang mukmin pasti akan mendapatkan ujian. Coba kita buka Al-Ankabut, coba. Kita buka Al-Ankabut, saya buka aplikasi Qur'annya di sini, di HP ada. Al-Ankabut, bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-29, ya. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwa mereka dibiarkan berkata kami beriman tanpa diberikan cobaan apapun? Walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladzina shadaku walaya'lamannal kadzibin. Sungguh orang-orang mukmin dahulu telah kami beri berbagai cobaan. Dengan cobaan-cobaan itu Allah tampakkan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang palsu imannya. Itu fungsi ujian, ya. Jadi fungsi ujian itu adalah untuk mengetahui seberapa besar keyakinan, seberapa besar keimanan kita kepada Allah, ya. Marak side, ya kan? Lai sebelum dah terima semamak dah jadi semamak dah kan ujian daya. Tentu kaya mencintai saya apa tidak, maka ada ujian-ujiannya, ya kan? Begitu juga Allah untuk mengetahui siapa yang benar-benar beriman kepadanya. Saya tutup beriman, maka Allah perlu mengujinya, ya kan? Perlu ngetes, ya kan? Yang pertama tadi al-mukmin yang mendengkinya. Nah, ini pertama ini. Ini paling berat ini, ya kan? Karena apa? Kadang-kadang kita tidak paham dengan teman-teman kita yang sama-sama beriman. Barang kita sholat, barang kita gawe ibadah, kadang bersahabat kita. Lalu tiba-tiba dia bisa menjadi ujian buat kita. Manakala kedengkian muncul, ya kan? Ya, ada kedengkian, cemburu le ite misalnya. Nah, dulu pernah kita sering juga bahas, ya kan? Hati-hati dengan orang-orang yang mendengki, ya kan? Itulah kenapa di dalam pergaulan, di dalam supuk masyarakat sosial, maka jangan sampai muncul kedengkian-kedengkian. Ngombe ciri kedengkian ino, dek tadaman kita batur tasanang. Itu dia, ya kan? Seharusnya sebagai orang yang beriman, sama-sama beriman kepada Allah, senang melihat orang senang, ya kan? Jangan nanti seperti sinetron-sinetron, ya kan? Kita lihat tuh sinetron-sinetron, ya kan? Melihat tetangganya punya mobil dengki dia. Pasti dia korupsi itu, ya kan? Barang ya ku bekedeak, ya kan? Tahu ku kantong nah, tahu ku pemita nah. Nah, gitu. Nah, ini kadang-kadang kalimat-kalimat kedengkian. Jadi hati-hati bila mana kita mendapatkan teman-teman yang dengki kepada kita. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus, ya kan, mendakwahi dia, ngomong baik-baik kepada dia. Nah, kalau nggak bisa, kita harus rela meninggalkan dia, ya kan? Kita harus tega meninggalkan dia daripada kita ikut-ikutan di dalam masalah kedengkian. Maka lebih baik kita tinggalkan, ya kan? Menuju hal-hal yang baik, ya kan? Kita mengetahui bahwa setiap orang yang mendapat kenikmatan pasti akan ada orang yang menyukai dan ada orang yang tidak menyukai. Maka kewaspadaan kita kepada orang-orang yang tidak suka itu namanya hasad, ya kan, kedengkian. Kemudian, ya kan, yang perlu kita ketahui kenapa kok kedengkian itu muncul, ya kan? Kedengkian kadang-kadang muncul, ya ingat, kadang hari ini kita bisa tidak dengki, maka ke depan nanti kita tidak menjamin bahwa kedengkian itu nggak muncul kepada kita. Yang pun harus selalu sering belajar. Yang pun harus sering beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah, ya kan? Sebagaimana kita membaca Al-Fatihah dalam setiap solat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Itu gunanya meminta petunjuk kepada Allah agar kita tidak tergelincir. Nanti akan kena dia dengan yang berikut-berikutnya ini, nanti dia akan bersambung, ya. Ujian-ujian itu pasti akan sambung menyambung, ya kan? Yang pun perlu berdoa pinta, ya kan? Perlu mencari tempat yang kedengkian-kedengkian bisa ditekan, ya kan?
Ya, itu dia. Yang kedua ya kan, selain orang mukmin yang suka dengki ya kan, karena kedengkian ini adalah sifat ya. Kedengkian ini adalah sifat yang perlu perkokoh benteng tak. Karena keimanan itu bisa turun, bisa juga naik. Kadang dia turun, kadang dia naik. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa yazid bertambah, kemudian yanqus berkurang. Yazidu bit ta'ah, dia akan naik, iman itu akan naik dengan ketaatan kepada Allah. Iman itu akan naik dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka sering-seringlah berbuat baik ya. Sering-seringlah berbuat baik agar iman menjadi naik. Wayang kusubil maksiyah, dan keimanan bisa turun karena kemaksiatan. Mentenggirang melakukan hal-hal yang enggak diridhoi oleh Allah, maka kecenderungan iman itu menjadi turun ya kan. Yang perlu tahu marasiwa sampeang tarubin as-sahib sahib ya kan. Teman itu kadang-kadang bisa dipengaruhi oleh temannya. Pandailah kita mencari teman ya kan. Jangan sampai salah teman. Rubin wah sampeang ta mara Abu Thalib pamannya Nabi, susah dia mengaku tiada ilah selain Allah, kemudian susah dia mengakui bersahadat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, bukan karena dia tidak senang, bukan karena dia tidak mampu mengucapkan hal itu, tapi karena salah teman. Dia takut diejek oleh kawannya, dia takut dimusuhi oleh kawannya. Jadi harus pandai-pandai cari teman ibu-ibu ya kan. Yang kedua, al-munafik yabghuduhu, orang munafik yang selalu membencinya. Seiring dengan munafik ini, orang munafik itu adalah orang yang tidak senang melaksanakan ajaran agama. Dia beriman kepada Allah, dia muslim ya. Atau sekirang kenal muslim KTP ya kan. KTP-nya doang Islam, digunakan demang dan Islam. Ya, itu munafik ya. Orang yang tidak senang dengan kebangkitan Islam, tidak senang dengan orang yang berbuat baik untuk Islam, itu munafik. Jadi kadang-kadang si biang ta si gurun ta si lelai ada 3 tanda munafik, ada telu tanda dasarna ya kan. Tanda dasar kemunafikan itu yang pertama, idza hadasa kadzaba, si pertama menemuni girangna nungkulang ya. Kalau dia ngomong dia dusta, dia nggak segan-segan berdusta. Ya, dia parap-parap ngono wallahi, dia parap-parap ngono tallahi, dia parap ngono bersumpah lah, berjanji. Nah ini, makanya hati-hati berjanji, apalagi berjanji dengan mengucapkan kalimat Allah. Hati-hati. Nah, dengan munafik doang demen berjanji. Ya kan? Hati-hati. Maka ketika tidak memiliki kemampuan untuk menepati janji, lebih baik tidak berjanji. Atau kita sigirang jamak lalu tengok insyaallah. Ya. Deku kadang-kadang kita paham insyaallah itu. Insyaallah itu artinya ya kan 99% kita penuhi janji itu. Harusnya begitu. Ya. Ya, atas kehendak Allah. Karena ini atas kehendak Allah, insyaallah atas kehendak Allah. Ndak maka insya Allah dengan Indonesia menengeno insya Allah nek datang wah ini, ya kan? Datang bare ke insya Allah nek akan datang. Nangucapang insya Allah adik ndak nak ketuan yampu. Karena bare menamuni bare tetuke. Nah, namun insya Allah aja biasanya dilupakan. Nah, kita kebalik kadang-kadang ya kan. Jangan suka berjanji jangan suka menggampangkan kata insya Allah. Seandainya pun kita tidak bisa melaksanakan, sudah berjanji, sudah bilang insya Allah, kan ada HP sekarang ya kan, kabarinlah ya kan. Karena manakala Anda tidak menepati janji, tidak saja Anda berhubungan berdosa ya kan kepada Allah, juga kepada teman Anda. Kasihan Allah yang inti gitu ya. Itu yang pertama, idza kadzaba hadasa ya kan, apabila dia ngomong dia selalu berdusta, gerang nungkulang, gerang nipu ya kan. Si kedua, wa idza wa'ada khana, apabila dia berjanji dia berkhianat. Ya kan? Ya. Apabila dia berjanji kita hianatin janjina. Wahku gawe apa misalnya ya kan? Gawe judi deku jema menara kepeng na gawe na ya kan? Pas na buwe ja kepeng na wahku kan. Ah, deku bareh mana berdua gitu. Ya. Sama dengan
Orang-orang yang senantiasa berbuat keburukan gampang sekali membuat janji, ya kan? Itu dia, ya kan? Apabila ngomong dia dusta, apabila berjanji dia berkhianat, waktu menyelisih janjinya ya. Wa idza wa'ada ahlafa, maaf. Idza wa'ada ahlafa, apabila dia berjanji dia menyelisihi janjinya. Nah, yang ini idza tumina khana, ya kan? Apabila dia diberi kepercayaan dia khana, dia hianat, ya kan? Mana beang ya kepercayaan, hianati na kepercayaan na ina, ya kan? Nah, hati-hati kita kadang-kadang kita sadar jadi orang-orang pengkhianat. Papa tapi yang kepeng ya berjanji tah. Lego bare lupa tah janji tah. Wah beang ni tahu upe si dengan ne gawe bangkatku. Lego dia bilang gawe ya itu khianat juga, ya kan? Atau kita dititipi uang untuk diberikan kepada anak yatim tapi kita tidak melaksanakannya, banyak sekali. Hati-hati. Ini tanda orang-orang munafik. Tapi tanda besarnya adalah tidak mau melaksanakan syariat Islam. Ini tanda kebesarannya. Dia memilih sembahyang, ya kan? Tidak sekadar memilih sembahyang lagu gedok yang kita dengan sembahyang. Ini orang munafik, ya. Tidak hanya sekadar tidak mau sholat, tidak mau melaksanakan ibadah, tapi dia juga membenci orang-orang yang melaksanakan kebaikan, ya. Orang munafik senantiasa membenci orang-orang yang berbuat kebaikan, ya kan? Itu dia. Hati-hati. Jadi jangan sampai kita nanti termakan atau malah menjadi orang munafik. Nah, ini dia. Ini dua ujian yang menimpa kaum muslimin. Si pertama kan sunnah Nabi jaya-jaya doang Islam. Si pertama karena ada orang-orang mukmin yang apa dia menghasut, ya kan? Marak nangkai ini pada batur te Islam lego hasutnya dengan agar tidak melaksanakan Islam. Yang kedua, orang-orang munafik yang selalu menghalangi, ya kan? Dan yang ketiga, musuh yang ketiga atau ujian yang ketiga ini adalah orang-orang kafir yuqatiluhu al-kafir yuqatiluhu. Orang-orang kafir yang memerangi. Ya. Ingat di dalam setiap kehidupan itu kekafiran akan senantiasa memerangi kemukminan. Ya, memerangi itu bukan hanya sekadar dia bunuh kita. Ya, memerangi itu bukan sengaja dia hanya mau bejaguran barang itu, endek. Memerangi kita dalam segala halnya, ibu-ibu, ya kan? Walan tardau angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, dalam ayatnya Al-Baqarah itu kan. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kalian sampai kalian mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Sampai kalian mengikuti apa sih lakuangna oleh mereka. Nah, sekarang pertanyaannya banyak enggak dari kita sudah mengikuti ini? Banyak korban perang, ya kan? Banyak korban perang, contoh, ya kan? Dibuatkanlah kita film-film yang mempertontonkan aurat sehingga kita ikut-ikutan mempertontonkan aurat, ya kan? Dibuatkanlah kita acara-acara yang mempertontonkan hal-hal yang tidak boleh dipertontonkan, ikut-ikutan juga. Ya, dibuatkan kita kosmetik dari bahan-bahan yang dilarang, diharamkan oleh Islam. Beli teh karena kita tahu, ya. Itu cara memerangi kita itu. Ya. Dibiarkan kita bodoh, dibiarkan kita tidak mengerti, ya kan? Atau paling tidak dibiarkan kita ragu-ragu. Nah, ini ya kan. Kan banyak sekali sekarang bahkan obat pun, ya kan? Obat pun dibuat dari bahan-bahan yang diharamkan oleh Allah. Gelatin babi, piena, obat vaksin misalnya, ya kan? Itu kehati-hatian itu, ya kan? Itu peperangan, ya kan? Jadi orang-orang kafir ini sangat paham atas apa-apa yang harus dilakukan agar orang mukmin ini berkurang kadar keimanan, ya kan? Nah, itu dia waspada kadang-kadang. Dia waspada, talenta doang ya kan? Bisa saja dia masukkan bumbu-bumbu dapur melalui bahan-bahan yang diharamkan oleh Allah, ya kan? Ya, itu makanya kita harus paham. Mendeta paham ilmuna dong, selepuna talenta, ya kan? Bahkan dari makanan-makanan banyak. Bahkan kita mendengar es krim pun ada yang dibuat dari hal-hal yang diharamkan, ya kan? Nah, pertanyaannya, ya kan? Ngumbe hukumnya mendeta tahu? Ya, tidak ada masalah karena kita nggak tahu. Tapi pertanyaan selanjutnya, apa kita terus di dalam ketidaktahuan sehingga menumpuk hal-hal yang haram dalam tubuh kita? Ngeri, ya kan?
Jadi banyak sekali caranya orang kafir memerangi kita itu begitu. Ya, dengan hal-hal yang tidak ketahui. Bahkan nangka telakung anak pun kadang-kadang saya lihat di anak-anak kita yang ngaji itu ada yang telakungnya bergambar kartun-kartun boneka-boneka si Sailor Moon, ya kan? Dan nulek berkerudung kan Sailor Moon, tapi ditaruh di mukena, ya kan? Bahkan macam-macam mungkin memerangi kita. Itu cara orang kafir memerangi kita, membuat keimanan orang Islam ini menjadi lemah, ya kan? Ya ampun, tak harus paham, ya kan? Apalagi si narak tulisan halal muino, ada hati-hati, ya kan? Hendak hanya gaya gara-gara korban iklan, ya kan? Apalagi ibu-ibu yang senang nonton drakor, ya kan? Drama Korea, ya kan? Ya kan? Mentang-mentang senang nonton drama Korea, apa sih sugulang nale drama Korea ini? Medenta turutin, ya kan? Karena sekarang banyak sekali beredar, kita main ke toko-toko itu, ya kan? Indomaret, Alfamart, gitu kan? Itu banyak sekali kemasan-kemasan yang kita tidak tahu artinya. Bahasanya tidak paham, ya kan? Bahasa Cina, bahasa Mandarin, bahasa Jepang dan segala macamnya kita nggak paham, ya kan? Ya, minimal ada labelnya itu yang kita beli, yang ada label dari MUI, ada label halalnya, ya kan? Jangan salahkan orang Indomaret dong, dia mau ngerti agama, ya kan? Mau ngerti agama. Maka ketika kita mendapatkan suatu tempat yang tidak paham agamanya, maka kita harus paham agama, ya kan? Yang pun harus paham di produk yang boleh kita makan, mana produk yang kita hindari, dan mana produk yang betul-betul harus kita hindari. Karena ini zaman digital, ibu-ibu arah apa istilahnya barcode ya kan? Ada tanda-tandanya di situ. Kalau babi ada tulisan E berapa gitu. Saya nggak hafal gitu. Kita paham. Bahkan ada warna-warnanya segala macam. Ya. Nah, ini cara orang kafir memerangi kita. Selain memerangi kita dengan fisik kalau mereka mampu. Nah, selama mereka tidak mampu, mereka bau lawan itu. Contoh di Indonesia nih. Indonesia kan mayoritas muslim. Menelawan itu perang menang itu. Perang itu fisik. Maka yang dia lakukan adalah memerangi kita dari hal-hal yang membuat keimanan kita menjadi runtuh. Ya, sedaknya telekan makanan, adik terbiasa ngakan makanan si haram. Ya, coba bayangkan seandainya kita banyak makan haram terus kita menengadahkan tangan kepada Allah, kira-kira diterima nggak doa kita oleh Allah? Ya, berat ya kan? Mungkin diterima tapi berat ya kan? Itu karena banyak hal-hal yang haram yang masuk dalam tubuh kita, yang butuh hati-hati, ya kan? Bahkan air minum pun hari ini ketika sudah dikemas, hati-hati, ya kan? Kadang-kadang ada bahan-bahan yang dicampurkan, ya kan? Maka kita bersyukur di Lombok ini banyak mata air, ya kan? Alhamdulillah. Itulah kenapa dalam Islam kita diajarkan oleh Rasulullah SAW membaca doa sebelum makan, ya kan? Kenapa? Minimal Allah ampunkan kita melalui doa yang kita baca. Karena kadang akan bakso lek orang, melek Lombok sang taman. Lalu ada anang beli, ya kan? Ya kan? Ngombe, ya kan? Ya Allah alam bizab. Karena orang mungkin pun dia kasih kita ayam pun iya kalau dia mengerti cara menggoroknya, kan begitu. Yang potah hati-hati. Artinya apa yang kita sampaikan ini agar kita berhati-hati. Ingat, orang kafir tidak akan pernah senang kepada kita sampai kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Ya, kayak anak-anak muda kita ini, ya kan? Islam nggak mengenal budaya pacaran, tapi sekarang anak muda Islam biasa berpacaran. Kenapa? Itu cara orang kafir untuk memerangi kita. Ada lemah iman tah, ya. Wah, itu bercerita lain kan di Turki, keruntuhan Turki Utsmani itu bukan karena pertempuran, tapi karena rusaknya moral anak muda. Dulu pada waktu Turki Utsmani masih berdiri, ada seorang intel wah bahasa anta datang ke Turki melihat kondisi di sana. Dia melihat anak muda pada saat itu lagi belajar memanah, lagi belajar berkuda, ya kan. Nah, ketika dia melihat seorang pemuda yang sedang memanah, arak sei anak panahna lekan 10 panah, sei indik naule kena lek sasaran dan dia menangis. Heranlah intel dari orang-orang kafir ini. Kemudian dia tanya, "Kenapa kamu menangis? Padahal kamu sudah mengenai 9 dengan tepat, harusnya kamu senang." "Oh, enggak. Saya membayangkan
kalau satu anak panah saya meleset, maka saya yang akan mati oleh orang-orang kafir ketika saya tidak mengenainya. Itu. Oh, ini teman waktu nanti nyerang nih. Gitu. Dia kembali setelah 5 tahun lagi, dia balik lagi ke Turki. Nah, dia melihat lagi seorang anak muda yang menangis pada saat itu. Ditanyalah, kenapa kamu menangis? Sesungguhnya aku baru ditinggalkan oleh pacarku, guna selingkuh. Ini saatnya kita menyerang Islam. Inilah terjadi di Indonesia hari ini. Yang pun dengan teman-teman dengan kafir mulut-mulut itu karena apa? Anak muda Islam gak peduli dengan kondisi Islam hari ini. Dia lebih peduli gadgetnya, dia lebih peduli gamenya, dia lebih peduli kuotana, dia lebih peduli pacarnya dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Bukti nakah kita lihat masjid, kita lihat masjid orang-orang anak-anak muda hari ini sepi karena kebajang. Tambah pengurus masjid yang gak memahami itu, balak anak-anak beci anak masjid, masalah lagi. Seharusnya anak kecil itu biarkan ke masjid agar mereka nyaman di masjid, agar mereka terbiasa ke masjid. Kiringan tembadak nanda girang bekedak le masjid kan selesai. Tapi ibu-ibu bayangkan, hari ini kita melarang anak-anak kecil ke masjid, kira-kira menebeli ingat nanti masjid. Nah, rawang ingat nah, karena apa? Dia nggak terbiasa. Dia nggak terbiasa ke masjid, ya kan? Angka menebau denden pepunda nang masjid. Tejak ya sholat di samping dah. Nanti iya, ya kan? Ayo kita sholat pepu, ya kan? Atau yang punya anak, ya ayo bawa anak-anak kita sholat. Tapi kita harus tahu diri, menegirang menek ya pempesin ya. Hendak hanya gara-gara kita semangat bawa anak, dia kencing di masjid, ya kita yang berdosa. Karena apa? Menyusahkan orang lain, ya kan? Semua kena pipisnya nanti. Nah, itu dia. Ini kadang-kadang alasan takmir masjid melarang anak kecil. Lun menek ya Ustaz. Nah, itu berarti kita yang harus tahu diri. Baik, kita kembali ke topik kita. Inilah ujiannya orang-orang kafir yang memerangi. Kita harus paham bahwa peperangan itu tidak hanya peperangan fisik. Kali Indonesia, wah lumayan berhasil orang kafir. Coba ibu-ibu yang mengajar di sekolah-sekolah, ada berapa di sekolah-sekolah negeri, ada berapa jam pelajaran agama? Ada 2 jam dalam seminggu. Itulah yang mendasari kami, kita semua mengajak ibu ini untuk kita mendirikan pesantren untuk anak-anak kita. Karena hari ini di masa pandemi, pendidikan yang paling pas adalah di pesantren. Karena apa? Balik anak-anak tak terbiasa memegang HP, tapi di pesantren dilarang menggunakan HP, hari-hari dia memegang Al-Quran. Tuh, apalagi pesantren tahfidz yang hari-harinya dia nggak akan pernah lepas untuk membawa Al-Quran. Ya, karena mereka ngerti Al-Quran, dia baca Al-Quran, mau silian lekan Ustadz nedah. Legule balik, lihat di pojokan-pojokan itu, ya kan? Anak-anak kita sibuk melihat HP-nya. Nah, udah le pojokan lebar entah. Nah, itu. Ketika mereka memegang gadget mereka, ketika mereka memegang HP mereka, tetanggor ya beda noleh. Nah, itu. Nah, kalau mereka terbiasa dengan ini, bagaimana ke depannya? Nah, itu makanya kita mohon dukungan dan sekaligus mari kita bersinergi. Nanti tadi sebagaimana disampaikan oleh Ketua Program Balai Dakwah, Pak Mushan dalam hal ini sudah saya minta kemarin untuk mengumpulkan ibu-ibu yang konsen di pendidikan. Kita akan segera membangun rumah Quran dan kita akan mendirikan PAUD, ya. Kita mulai dari, kalau rumah Quran kita akan nanti minta tolong di kediamannya Hurdianto insyaallah, ya kan. Mumpung rumahnya besar, ya kan, barokah nanti di sana. Paling tidak 10 anak sampai 15 putri-putri kita akan kita taruh di sana dalam rangka ini untuk menghalangi orang-orang kafir, ya kan. Jadi ini kita masih umurnya bebas. Nanti kita yang sekolah-sekolah, misalnya nanti ada anak-anak ibu yang sekolah di SMA segala macam, SMP, kalau mau ikut rumah Quran boleh. Paginya silakan mereka sekolah di luar, pulangnya mereka berasrama di situ. Karena mulai pendidikan Qurannya sore sampai menjelang pagi. Nanti ada yang akan menemani di sana, hafizoh, anak kita juga, ya kan. Nanti ada yang udah lulus di pesantren di Jawa, sudah hafizoh dia siap. Saya minta kemarin untuk membantu. Kita akan tinggal 24 jam di sana, di rumah itu, untuk mengawasi hafalan-hafalan anak-anak kita. Kita target 2 tahun hafal Al-Quran, ya, 2 tahun hafal Al-Quran.
dan pendidikan Al-Qur'annya gratis, ya kan? Karena kami dari awal tidak mau hitung-hitungan dengan Al-Qur'an. Nah, resikonya apa? Ya kita yang cari uang, ya kan? Ya, kita yang cari uang untuk menghidupi itu. Allah Maha Kaya insyaallah. Ya, selanjutnya yang keempat. Yang keempat ini adalah syaitan yudillahu, setan yang selalu menyesatkan. Nah, paham itu ini. Kita sangat paham bahwa setan itu akan senantiasa mengganggu, menggoda kita dalam setiap kesempatan. Legu alurang taye. Nah, ini dia masalahnya. Tahu kita bahwa setan pasti akan menggoda kita, tapi kita biarkan dia senang dalam diri kita, ya. Padahal setan itu paling takut dengan Al-Qur'an. Tahu tak? Leukan so jarang baca Quran. Wah, jarang membaca Quran, jarang mendengar Quran, ya nah. Semakin senang setan itu. Ya. Setan tidak akan pernah tidak akan pernah betah dalam tubuh kita manakala tubuh kita ini senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak tenang dia, pasti dia akan lari. Tapi karena kita tidak pernah mau berbuat baik, dia tuh sedekah ngawakta, ya kan? Ingat, ketika tubuh ini butuh sedekah, ya kan? Maka dengan sedekah yang kita keluarkan, dia akan membebaskan simpul-simpul setan dari tubuh kita itu, ya kan? Ya. Bagaimana setan tidak senang goda kita? Kita tidak pernah melakukan kebaikan, ya kan? Setan takut dengan panggilan azan. Begitu azan memanggil, kita asik-asik di atas pembaringan kita. Ya betah setan. Ya, betah setan, ya kan? Marak balin lah. Dia tadaman kita begang misalnya. Lego alurang ta begang le balin tadaman ni entah temu ni dek tadamang begang. Lego kita hendak melakukan hal yang membuat begang. Jadi, dia tuah nyepu balin ta, dia tuah bersiang balin ta. Senang sih dia di sini. Itulah setan, ya. Seolah-olah kita membiarkan setan membangun istana dalam hati kita. Karena hati kita tidak pernah kita isi dengan cahaya Al-Qur'an. Hati kita tidak pernah kita perdengarkan dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Bahkan hati kita tidak pernah kita berikan nutrisi-nutrisi berupa perbuatan-perbuatan baik. Gitu ya. Itu setan, ya kan? Inna syaitan lakum aduun fattahiduhu aduwa. Innama yad'u hizbal yakunu min ashabis sa'ir, ya kan? Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, ini dia, ya kan? Itu kadang-kadang kita anggap setan itu musuh entah, ya kan? Bagaimana kok kita bilang kita tidak menganggap setan musuh kita? Kita biarkan di dalam hati kita. Kita biarkan dia nyaman dalam tubuh kita, ya. Dan ingat, setan itu semakin kita berbuat jahat, semakin kita berbuat durhaka kepada orang tua kita, durhaka kepada suami bagi ibu-ibu, maka setan akan semakin nyaman berada dalam tubuh kita. Itu dia. Keringan itu nengka. Talurang setan le awak ta atau tersedik ya, nah, gitu. Yang kelima, nafsu yang selalu menentang. An-nafsu tuzazijuhu, ya kan? Nafsu yang senantiasa mengajak kita untuk menentang Allah, menentang kebaikan, menentang takdir yang baik, gitu ya. Jadi musuh mukmin yang paling bahaya adalah nafsu yang ada dalam hati kita. Kenapa? Karena nafsu ini bagian dari diri kita. Ya, kalau yang lain kan bukan bagian diri kita, ya enggak? Degu nafsu ini itepin. Tinggal kita yang mengarahkan nafsu kita. Jangan buang nafsu. Kalau nafsu jangan dibuang, tapi dikendalikan. Nafsu itu dikendalikan. Ingat, nafsu itu berkaitan erat dengan setan yang menggodanya. Dan setan akan senantiasa bersembunyi di dalam keraguan-raguan. Jadi dindik pernah ragu melaksanakan kebaikan. Jangan pernah ragu melakukan amalan-amalan soleh. Karena insya Allah, ya kan, itu yang akan membuat kita terhindar dari setan. Manakala Anda ragu, ini kira-kira mau nyumbang daripada dakwah nyampe di ia laut. Ah, ini dia. Ini keraguan-raguan, ya. Setan suka begitu. Ya kan? Ntar saya timbul keraguan. Setanlah, nafsulah yang membuat hal itu menjadi berat. Maka nafsu harus kita kendalikan. Nafsu harus kita kendalikan, ya kan?
Jangan sampai nafsu kita ini menyeret kita kepada perbuatan kedurhakaan. Maka wajib bagi kita untuk membersihkan hati dari semua akhlak-akhlak yang tercela. Ya, salah satu poin dasar untuk membersihkan hati itu dengan berzikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan banyak mengingat Allah, banyak menyebut nama Allah, banyak berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Jangan lagi kita putus mata rantai zikir kita dengan membuat hal-hal yang meragukan tadi. Ya kan, marasi dengar tarubin, dia terganggu berzikir setelah sholat. Dong kurang intensitas zikir kita. Ya kan? Nggak boleh zikir kalau haid gitu ya. Dong kurang intensitas zikir kita. Justru ketika haid itulah kita banyak berzikir kepada Allah, karena yang terlarang adalah memegang Al-Quran. Zikir nggak ada masalah, ya kan? Jadi jangan biarkan narasi-narasi sumbang membuat intensitas zikir kita menjadi berkurang. Jangan biarkan HP kita ini membuat zikir kita tambah berkurang, ya kan? Padahal kan minimal zikir kita itu ada 33 tasbihnya, tahmidnya 33, ya kan? Kemudian takbirnya 33, kemudian kita lengkapi dia dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilallah wallahu akbar. Tuh. Kan keren tuh, apalagi ibu membaca zikir itu sebelum tidur, ya kan? Usahakan tidur dalam kondisi berzikir, setelah berzikir dan kondisi berwudu. Ya, berwudu ya. Baik, saya kira itu 5 hal yang kita sampaikan, lumayan agak panjang, sudah redup-redup juga langit ini. Tapi mudahan tidak mengurangi semangat ibu-ibu untuk mengaji. Saya ingatkan, dalam hadis ini ada 5 hal yang harus kita waspadai. Manakala kita bisa membentengi diri dari 5 hal ini, kebaikan-kebaikan akan mudah kita lakukan. Yang pertama, mukmin yang dengki. Ya, hati-hati dengan orang-orang beriman yang suka dengki, ya. Atau jangan-jangan kita yang dengki, maka hindarkan diri dari kedengkian itu. Orang-orang munafik yang membenci orang yang beriman. Tandanya yang paling besar adalah tidak senang melihat kebaikan yang dilakukan oleh orang beriman, itu munafik. Kemudian orang-orang kafir yang memerangi kita, ingat, mereka memerangi kita bukan hanya fisik, selepuk keduna, selepuk cara mereka lakukan untuk menjauhkan kita dari Allah, ya kan? Yang selanjutnya adalah setan yang selalu menyesatkan kita, dan nafsu yang senantiasa menyuruh kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.